Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Ayu dalam sekolah minggu di media yang masih online ya adik-adik. Tapi tetap bersuka cita ya. Bagaimana kabarnya, semua sehat? Abel, apa kabar kamu? Sehat? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah dong. Sudah cantik ya mau sekolah minggu ya? Kak Ayu dan Abel akan bersama-sama memimpin ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik siap ya? Tema kita hari ini adalah rencana Tuhan untukku. Apa ya yang mau disampaikan? Kita mau ucapkan selamat pagi Tuhan yang sudah membangunkan kita dari istirahat kita pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mohon bimbingan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh datang untuk beribadah walau dalam media online, tapi kami mau bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, sudah siap kan mau mendengarkan firman Tuhan ya? Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Yuk, kita nyanyi bersama-sama dulu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ayu. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang rencana Tuhan untukku. Tapi adik-adik coba duduk dulu yang manis, matanya ke depan. Kita mau dengar firman Tuhan. Kak Ayu punya cerita nih adik-adik. Suatu hari ada seorang anak yang bernama Jenny. Jenny terlihat bingung adik-adik. Jenny berjalan ke sana kemari, bolak-balik dari dalam kamarnya ke garasinya. Kira-kira Jenny ngapain ya? Lalu mamanya Jenny datang dan bertanya, "Jenny, kamu lagi ngapain di situ?
kok dari tadi mondar-mandir terus ngeliatin ke depan rumah? Jenny menjawab, enggak mah, aku nggak ngapa-ngapain kok. Tapi Mama bilang, Mama tahu kamu pasti mau main sepeda kan? Lalu Jenny bilang ke Mama, kok Mama tahu? Pastinya mamanya Jenny tahu adik-adik. Mama Jenny bilang, Jenny kan anak Mama. Mama tahu kalau Jenny suka sekali naik sepeda. Makanya Mama perhatikan dari tadi lihat sepeda terus. Jenny berkata, iya Ma, Jenny pengen naik sepeda. Tapi PR-nya Jenny belum selesai. Jenny takut Mama marah kalau Jenny naik sepeda sekarang. Kira-kira apa ya jawaban Mama Jenny? Katanya Mama Jenny, nah Jenny juga tahu kan apa yang Mama pikirkan? Diselesaikan dulu PR-nya. Kalau sudah selesai, Jenny baru bisa naik sepeda. Nanti Mama temenin deh. Kata Jenny, oke Ma. Adik-adik, kalau Mama Jenny saja tahu apa yang Jenny butuhkan dan Jenny pikirkan, apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Sama seperti cerita kita hari ini, kita mau membahas tentang Tuhan yang mengenal kita, yang tahu kegelisahan kita, kepada seorang yang Tuhan pilih menjadi seorang nabi. Siapa ya kira-kira orang itu? Nah, kita mau baca dulu Alkitab kita. Kita mau siapkan, kita buka dari Yeremia 1 ayat 1, ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 ayat 1 diteruskan ayat 4 sampai dengan ayat 10. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya adik-adik, ternyata orang itu adalah Yeremia. Ia adalah anak dari seorang imam yang bernama Hilkia. Tuhan telah mengenal Yeremia sebelum Yeremia berada di dalam kandungan ibunya. Karena Tuhan sudah punya rencana yang besar. Untuk siapa? Untuk Yeremia.
ketika Yeremia beranjak dewasa, Yeremia tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk Yeremia. Tapi rencana apa ya? Adik-adik, ternyata Tuhan punya rencana kepada Yeremia untuk menjadikan Yeremia sebagai seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi Yeremia bingung dan ragu. Yeremia bertanya-tanya, apakah aku bisa menjadi seorang nabi? Karena menjadi seorang nabi itu tidak mudah adik-adik. Tapi adik-adik tahu, Tuhan menguatkan dan memampukan Yeremia. Sama seperti Mama Jenny yang mengenal Jenny. Begitu juga Tuhan yang juga mengenal Yeremia. Tuhan tahu apa yang menjadi ketakutan Yeremia. Ketika Tuhan memilih Yeremia menjadi seorang nabi, Tuhan berkata kepada Yeremia, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Akhirnya Yeremia sadar bahwa Tuhan menyertai Yeremia. Jadi Yeremia nggak takut dan nggak ragu. Adik-adik tahu bahwa Tuhan punya rencana yang hebat, yang besar untuk Yeremia. Begitu juga dengan Tuhan yang punya rencana untuk kita semua anak-anak Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan adik-adik, yang dibutuhkan dari kita adalah untuk jangan takut. Karena Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan mencukupkan kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan Tuhan memakai papa, mama untuk menolong kita. Satu lagi yang penting, kita mau bawa dalam doa setiap keinginan kita, cita-cita kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita dan Tuhan punya rencana yang baik untuk anak-anaknya. Demikian adik-adik cerita hari ini. Kita mau selalu bersyukur untuk kebaikan Tuhan karena Tuhan punya rencana yang baik untukku. Selamat hari Minggu. Teman-teman, ayat hafal minggu ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahimmu, aku telah mengenal engkau. Adik-adik, jangan lupa kita memberikan persembahan ya. Walaupun belum datang ke gereja, kita bisa kumpulkan persembahan kita, dimasukkan ke dalam amplop, dibawa waktu kita ke gereja, atau minta tolong mama papa untuk mentransferkan ke rekening gereja. Nah, adik-adik, kita percaya ya, Tuhan Yesus membimbing kita mengejar cita-cita kita. Tapi ingat adik-adik, jangan lupa berdoa dan kita berharap Yesus selalu menolong kita. Adik-adik percaya ya? Ya. Adik-adik, kita percaya Tuhan Yesus membimbing kita mengejar cita-cita kita. Yuk katakan, kita percaya. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah tiap hari takkan ku lelah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku.
Ya, adik-adik percaya ya. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tapi adik-adik jangan khawatir, minggu depan kita masih datang bersama-sama untuk beribadah. Yuk kita mau akhiri ibadah kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bimbing kami sehingga kami dapat mencapai cita-cita kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Dan kami akan berpisah, kiranya Tuhan mempertemukan kami dalam waktu yang dekat untuk kami boleh datang beribadah di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mama papa, juga kakak adik, juga keluarga kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap ya adik-adik jaga kesehatan. Kalau nggak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah dulu. Tapi yang penting adalah tetap cuci tangan, pakai masker, dan tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu sekali. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.